kalimatnya itu bukan poligami adalah sunnah, bukan. Pembatasan menikah itu yang ada syariat. Ini adalah permintaan dari para ibu-ibu muslimat, yakni tentang, mohon maaf, tentang poligami, Kiai. Begini Kiai, rata-rata keluhan atau mayoritas dari ibu-ibu di sini itu sering mengeluh atau bercerita ketika seorang laki-laki sudah memiliki jabatan, seorang laki-laki sudah berharta, rata-rata yang difikirkan adalah menambah, seperti itu. Dan dengan alasan adalah mengikuti sunnah Rasulullah, seperti itu. Nah, kadang kami para ibu-ibu dan juga para wanita juga berpikir, jika memang mengikuti sunnah Rasulullah itu menikah ketika Siti Khadijah itu sudah meninggal. Jadi meninggal dulu istri yang pertama, setelah itu baru beliau menikah. Karena di dalam kisah-kisah, baik kisah Siti Khadijah, perjalanan Rasulullah, di sana dijelaskan bahwa istri pertama Khadijah itu meninggal, lalu beliau lajang, setelah itu baru menikah dengan para janda, lalu baru dia mendua setelah istri kedua. Jadi setelah istri pertama meninggal dulu, baru dia menikah, baru beliau menikah, lalu yang dinikahi adalah seorang janda yang mana sudah tua, dan karena memang ingin membantu perjuangan karena tidak punya gugur di medan perang, seperti itu. Nah, yang ingin kami pertanyakan, bagaimana pendapat Kiai, karena mungkin ada bapak-bapak juga, biar sama-sama mendengarkan. Pendapat Kiai tentang poligami. Dan ini Kiai, apakah benar bahwasanya ini adalah sebuah pahala yang luar biasa, yang dengannya, yang ikhlas seorang istri itu tidak ada pahala paling besar? Apakah itu benar Kiai seperti itu? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang luar biasa ini. Tentu masalah poligami ini harus dipahami ulang. Poligami itu tradisi sebelum Islam, syariat Nabi Muhammad. Ada yang menikah 10, 11. Ketika Islam datang, oleh Nabi dibatasi, turun syariat. Ya. Dari setiap laki-laki dibatasi 4. Ketika tidak mampu, tentu pilihannya 1. Nah, ulama memahami redaksi ayat ini, salah satunya adalah ketika ada perintah fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha, perintah, tapi kemudian ada larangan ketika tidak mampu 1. Ini bukan kesunahan tapi mubah, lil ibahah. Karena perintah kemudian ada larangan. 2, 3, 4, tidak mampu 1. Maka pilihan berarti ibahah. Kiai Maimun Zubair pernah dawuh dan ceramahnya viral di mana? Kalau ada orang ceramah kiai kemudian mengatakan poligami ini sunnah, malah itu bodoh ini. Rasulullah yang dijadikan dalil. Rasulullah menikah itu tidak dengan nafsunya, sementara hari ini banyak orang berpoligami karena nafsunya. Ini Kiai Maimun Zubair ya, yang dawuh Kiai Maimun Zubair loh ya, Kiai Maimun Zubair. Nah, apa yang perlu difahami? Karena pilihan, tentu ini adalah jalan yang harus sesuai dengan tuntunan maslahat. Target maksimalnya adalah maslahat.
Nah, ini pentingnya kemudian mengukur kemaslahatan itu seperti apa. Kalau kemudian dengan dalih saya ingin menolong seorang janda tapi istrinya sendiri dijandakan, anak-anaknya terlantar, zalim. Dan orang zalim nanti di akhirat bahaya. Kenapa nanti di akhirat ada laki-laki jalannya gini? Kenapa? Tidak adil kan gitu. Jadi harus melihat sisi positif negatif. Bagi yang mampu berbuat adil, diberi kemudahan untuk melakukan itu, pilihan dia. Tapi yang kemudian melihat ada madarat, ada bahaya besar, kenapa harus dipilih? Rusak rumah tangganya, rusak ekonominya. Dan sudah berapa orang kami temukan datang kepada kami, saya sebelum menikah berpoligami, alhamdulillah usaha karir sukses, tapi setelah begini ternyata salah memilihnya, tepat kabin ini tak tepat ini. Akhirnya menggerogoti harta suaminya, apalagi ditambah dengan ilmu hitam kan gitu ya, bocik kasih tua, akhirnya kapi masuk kasih muda kan gitu ya. Maslahat atau madarat? Nah ini standarnya di situ, bukan kemudian boleh tidak bolehnya poligami. Jadi kembali kepada poligami itu memang ada legalnya, diizinkan. Jadi yang sebenarnya begini, kalimatnya itu bukan poligami adalah sunnah, bukan. Pembatasan menikah itu yang ada syariatnya. Dari zaman jahiliyah dulu bebas orang-orang jahiliyah, sekian banyak dia beristri, dibatasi menjadi setiap satu orang hanya 4. Itu pun dengan kebijakan kearifan setiap manusianya, setiap keluarganya, setiap individu di masyarakat setempat itu. Ini yang bisa kami jawabkan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.